Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk koin Flux sesuai dengan requestan dari Mbak Lydia Handayani minta dibahas. Oke, Flux. Flux ini merupakan sebuah koin teman-teman berbasiskan dengan decentralized Web3. Dia sifatnya proof of stake ya, proof of work teman-teman. Artinya koin ini bisa di mining teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah project yang ya cukup senior lah bisa dibilang ya sebagai project. Rata-rata project sekarang udah shifting dari yang sebelumnya proof of work pindah ke proof of stake karena dianggap lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya sehingga bisa terhindar dari yang namanya isu-isu pemanasan global dan lain sebagainya yang bisa menyerang ekosistem daripada koin-koin yang sifatnya ya itu adalah harus di mining teman-teman. Harus di mining membutuhkan CPU yang kuat, komputerisasi yang kuat, sehingga desentralisasi yang tercipta itu tentunya memakan cost. Ya, memakan cost dan ya, isunya terus yang dimainkan adalah itu, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari project yang dimiliki oleh Flux sendiri, dia terdiri dari beberapa project. Salah satunya ya project Web3, teman-teman yang berbasiskan dengan cloud. Penyimpanan yang sifatnya cloud ya. Jadi the Flux Cloud People Power Help Decentralized Application Increase Flexibility, Scalability, and Censorship Resistance. Ini adalah negara-negara yang berkontribusi sama proyek ini. Ada di Finland, ada di Germany, kemudian di United States. Ini beberapa kontributor yang memang sudah ada terhadap proyek ini ya, yang cukup lama juga teman-teman. Jadi mereka menawarkan penyimpanan. Jadi yang namanya cloud storage itu menawarkan penyimpanan. Mereka sekarang punya kapasitas yang tersedia apa yang maksimum ya itu sebanyak 247 terabyte. 247 terabyte. Sangat-sangat besar dengan SSD sampai 6,5 ya, 6,5. Jadi cukup besar juga, teman-teman. Ini adalah revolusi yang terjadi. Mulai dari Web 1 itu seperti Google, Yahoo yang sifatnya sangat-sangat centralized, teman-teman. Pindah ke Web 2 sifatnya juga masih centralized, ada Uber, Telegram, Instagram, YouTube ya. Terus pindah ke Web 3 yang sifatnya udah mulai decentralized. Proyek-proyek berbasiskan Web 3 ya entah itu dari segi browser, Web 3, penyimpanan wallet, kemudian cloud juga ya sifatnya decentralized. Jadi sekarang kita udah masuk ke era yang baru. Project yang mereka tawarkan yang pertama tentunya adalah dengan jaminan keamanan, kemudian juga desentralisasi, serta punya cost yang cukup murah, teman-teman. Nah, ini adalah fitur yang mereka tawarkan ya. Start saving now. Jadi, Flux Cloud ini sudah bisa diakses hanya dengan biaya sekitar 2,7 dolar saja, teman-teman. Jadi lebih murah, jauh lebih murah daripada Google Cloud, Amazon Cloud, atau Azure. Teman. Jadi bisa dibilang Flux ini menawarkan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Dan mereka udah support di banyak negara seperti United States, Europe, kemudian beberapa negara di China, beberapa belahan provinsi di China ya. Teman-teman. Ya itu sih sebagai project berbasis cloud, tentu saja mereka bersaing dengan beberapa project lainnya. Contohnya ya Filecoin. Di Filecoin yang diajak bersaing dan kita akan lihat gimana persaingan daripada proyek-proyek ini. Lalu apakah menarik atau enggak? Kalau kita main ke websitenya atau ke Twitternya ya, di Twitter mereka cukup aktif nge-tweet. Tapi kalau opini saya sih ini agak kurang ramai. Mereka juga baru aja memberikan acara nih. Ini ada your chance to get berapa nih 10.000 ya 10.000 one 10,000 flux teman-teman. Kalau teman-teman ini ada giveaway ya teman-teman di channel ini aku selalu concern sama koin-koin yang diberikan secara giveaway. Hati-hatilah teman-teman karena biasanya koin-koin yang dibagikan secara giveaway itu hanya menghadirkan banyak pencari airdrop, mencari koin-koin gratis yang tentunya itu berdampak negatif buat harganya teman-teman. Tapi kalau yang mereka tawarkan ini adalah price pool, otomatis teman-teman harus lock koin kalian dulu. Ya, lock koin kalian dulu baru kalian bisa berpeluang untuk mendapatkan rewardnya. Jadi ada time periode tertentu.
sebelum akhirnya koinnya bisa dirilis teman-teman. Ya sebenarnya nggak jelek-jelek banget lah. Ini project yang mereka kerjakan sekarang udah available di Change Hero, salah satu apa ya ini exchange ya kalau nggak salah. Instant cryptocurrency exchange house. Oh oke. Tapi nggak terlalu terkenal, nggak ada orang-orang yang tahu juga. Ya ini Flux Cloud-nya masih tetap running untuk sekarang dan mereka lagi serius untuk mencari ekspansi lebih banyak untuk penyimpanan decentralized menggunakan cloud teman-teman. Jadi itu teman-teman udah tahu ya. Kalau teman-teman masih bingung apa sih penyimpanan cloud? Itu mirip seperti teman-teman nyimpan di Google Drive atau mungkin teman-teman yang kalau yang lebih sederhana itu kayak teman-teman kayak oh teman-teman pengen nyimpan foto kalian. Nyimpannya kalian di mana? Posting di sosial media, entah itu di Facebook kah atau di Instagram. Teman-teman posting di sana. Akibatnya apa? Akibatnya teman-teman nanti kalau ganti HP atau ganti apa, wah pengen pengen nih untuk ambil lagi fotonya. Teman-teman bisa masuk ke akun tersebut, cari fotonya, teman-teman bisa download lagi. Itu adalah simpelnya sebuah cloud storage, teman-teman. Jadi penyimpanannya tidak pakai alat flash disk atau apa namanya hardware yang lainnya, SIM card dan lain sebagainya itu nggak pakai alat-alat itu lagi. Tapi teman-teman udah langsung simpan di penyimpanan awan. Dengan internet teman-teman bisa akses dimanapun dan kapanpun. Jadi itu produk yang ditawarkan oleh Flux sendiri. Nah ini ya ini udah mulai panas teman-teman. Penyimpanan cloud ini bisa dibilang pesaingnya banyak sekali ya. Selain mereka harus bersaing sama perusahaan-perusahaan yang memang udah rame seperti Amazon Cloud, Google Cloud, itu banyak orang yang pakai. Dan ya, Flux menghadapi tantangan juga teman-teman. Karena proyeknya bersifat decentralized, otomatis operasional mereka di apa namanya dipengaruhi sama yang namanya desentralisasi ini, di mana banyak blok-blok yang harus tercipta dan banyak orang yang harus tetap aktif dalam hal perangkat perangkat ini teman-teman supaya apa namanya penyimpanan data itu bisa tetap decentralized. Jadi itu sebuah challenging juga sih buat Flux ini teman-teman. Untuk pasarnya dia udah bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, PancakeSwap, Bittrex, Gate.io, dan kawan-kawan. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? By the way, posisi Bitcoin saat ini lagi tertekan, teman-teman. Bitcoin agak koreksi ya di perdagangan kemarin. Sekarang udah mulai sedikit-sedikit recover, dan untuk Flux sendiri juga masih tertekan, teman-teman. Disebabkan karena indeks dolar menguat, kemudian BTC dominance juga masih dalam tren penguatan. Vlog sendiri udah turun lumayan signifikan, bahkan dia udah menembus level support yang cukup kuat. Dia sekarang berada dalam all time low dan menurut saya progres pergerakannya ini tidak begitu bagus. Tidak begitu bagus, tapi dari RSI menunjukkan dia sudah berada dalam level jenuh jualnya. Semoga dalam jangka waktu dekat akan ada reversal yang terjadi ya. Ekspektasinya sih seperti itu. Tapi melihat BTC dominance yang cukup kuat, ini mengindikasikan bahwa altcoin rata-rata memang bakalan tertekan dulu dalam beberapa waktu. Jadi sentimen negatif juga sih sebenarnya untuk altcoin. Untuk target, saya rasa dia udah nggak punya level support di bawahnya dan volumenya pun kebetulan kecil, menandakan tidak terlalu banyak orang yang tertarik dengan harganya saat ini dan ya kemungkinan apakah dia masih bisa turun ya mungkin-mungkin aja teman-teman. Dia mungkin bisa turun sampai ke level yang belum kita bisa deteksi karena dia tidak ada level support berikutnya ya. Dia udah menyentuh all time low sejak awal listing di 2021 Desember kemarin. Harga Flux terus mengalami penurunan sampai sekarang. Ya, resistance yang bisa teman-teman perhatikan adalah di kisaran range harga 0,38. Itu level resistance di mana posisi buat jual sebenarnya kalau teman-teman mau scalping jangka pendek. Cuman masalahnya kita nggak tahu level bottomnya di mana. Apakah dia masih bisa turun? Mungkin saja teman-teman. Dari segi pergerakan RSI udah mulai menunjukkan level ataupun pola bullish divergence. Dalam jangka waktu dekat mungkin akan ada penurunan lanjutan sebelum ada pola reversal atau candle-candle reversal. Saran saya sih jangan terlalu untuk FOMO untuk masuk. Peluangnya ini masih bakalan tetap koreksi sampai nanti ada candle reversal barulah dia menguat teman-teman. Kalau udah ada mungkin bullish engulfing atau hammer mungkin teman-teman bisa consider buat masuk dengan target cuma sampai di 0,38.
dolar. Itu sih yang saya rasa untuk saat ini ya. Secara fundamental mereka masih jalan, tapi menurut saya minim adopsi, teman-teman. Silakan dipantau aja mereka punya Twitter, apakah yang lihat rame atau enggak. Ya, kalau masih rame, mereka juga masih ngerjakan project-project mereka, ya itu masih bagus, teman-teman. Tapi kalau sepi, ya itu negatif sign-nya. Jadi gitu, projectnya jalan, cuma nggak terlalu banyak engagement. Oke, gitu aja pembahasan buat vlog. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andri, makasih.